Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Ihsan. Baik, untuk kali ini kita akan belajar materi semester 2 bab 1 mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, jadi di bab ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian sel. Itu ada apa saja, kemudian jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan. Kemudian kita akan belajar mengenai organ, sistem organ, dan nantinya akan membentuk suatu organisme atau individu. Nah, saya harap anak-anak bisa mengikuti materi ini dengan baik. Nah, ini adalah gambar susunan sistem organisasi kehidupan, mulai dari yang terkecil itu adalah sel, kemudian bergabung menjadi jaringan, kemudian organ, sistem organ. Nah, dari sistem-sistem organ ini bergabung nantinya membentuk suatu organisme atau individu. Nah, antar individu ini nanti juga dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang bisa kita sebut ekosistem. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu sel. Baik, sel merupakan satuan terkecil struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Sel ditemukan oleh Robert Hooke ini pada tahun 1835 sampai 1903. Nah, penyusun utama sel ini secara umum sel itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sitoplasma, membran sel, dan inti sel. Nah, berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu makhluk hidup uniseluler atau bersel satu dan makhluk hidup multiseluler bersel banyak. Nah, contohnya manusia, hewan, tumbuhan ini multiseluler. Kalau uniseluler ini contohnya ada amoeba, bakteri. Kemudian berdasarkan ada dan tidaknya membran inti, makhluk hidup dibedakan menjadi 2. Prokariotik ini tidak memiliki membran inti, dan eukariotik ini yang mempunyai membran inti. Nah, ini bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi di antara kedua sel ini terdapat perbedaan. Nah, di sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, di sel hewan tidak. Kemudian di sel tumbuhan dia memiliki vakuola yang berbentuk besar, sedangkan di sel hewan ini memiliki namun kecil. Kemudian di sel hewan memiliki lisosom, di sel tumbuhan tidak memiliki. Selain itu, di kedua sel ini secara umum memiliki 3 persamaan, yaitu yang pertama memiliki membran sel, kemudian di dalamnya ada cairan yang disebut sitoplasma, yang di dalamnya nanti terdapat banyak sekali organel-organel sel. Kemudian di tengah ini terdapat inti sel. Sekarang ini bagian sel dan fungsinya. Yang pertama, membran sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat di dalam sel dan melindungi seluruh isi sel. Sitoplasma yaitu cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Di dalamnya ini terdapat banyak sekali organel sel. Kemudian yang nomor 3 ada inti sel atau nukleus. Fungsi utama inti sel adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gen. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleolus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Kemudian ada dinding sel, ini hanya terdapat di sel tumbuhan, berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Yang kelima ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini sebagai tempat melekatnya ribosom, juga untuk melakukan sekresi protein dan lemak.
Jadi di retikulum endoplasma atau yang sering disingkat RE ini dibagi menjadi dua, ada RE kasar dan RE halus. Disebut RE kasar karena dia terdapat ribosom, ya, tempat menempelnya ribosom. Kemudian ribosom ini berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketujuh, badan Golgi. Organel ini berfungsi untuk ekskresi sel karena bekerjanya seperti ginjal. Kemudian yang ke-8 ada lisosom, ini hanya terdapat di sel hewan, berfungsi untuk menghancurkan organel yang rusak dan mencerna zat-zat yang belum diuraikan. Yang ke-9 ada mitokondria, ini pusat respirasi sel dan metabolisme penghasil energi. Yang ke-10 ada vakula. Vakula ini rongga sel yang berisi cairan. Vakula dibedakan menjadi dua, yaitu vakula makanan dan vakula denyut. Ya, vakula makanan berfungsi sebagai tempat pencerna makanan. Oke, ini ada satu lagi yang belum saya tuliskan, yaitu kloroplas. Kloroplas ini hanya ada di sel tumbuhan. Dia berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena di dalamnya ada zat klorofil. Nah, ini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi perbedaan yang jelas nyata itu ada di dinding sel. Di sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, di sel hewan tidak. Oleh karena itu bentuknya sel tumbuhan ini selalu tetap, sedangkan di sel hewan tidak tetap. Kemudian ada plastida, di dalamnya ada kloroplas. Berfungsi untuk fotosintesis, jelas hanya terdapat di sel tumbuhan. Dan ada lisosom, ini hanya terdapat di sel hewan, fungsinya untuk mencerna makanan, ya. Kemudian ada sentriol, badan Golgi, dan vakula. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan.